Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakia yang akan menemani teman-teman belajar untuk nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, kemarin tuh ada ya salah satu subscriber aku yang menghujaniku, sebenarnya nggak menghujaniku ya, tapi dia mesti komen minta dibahasin soal-soal penalaran matematika teman-teman. Oke, ini sekarang aku kabulin permintaan kamu. Ini nih komennya ya, sampai komen berapa kali itu dia. Nah, aku kali ini akan ngebahas pembahasan soal-soal penalaran matematika dari UTBK tahun 2023, teman-teman. Ini benar-benar soal-soal asli ya, jadi jangan dilewatkan video ini. Benar-benar disimak dengan baik supaya teman-teman bisa nanti menyelesaikan soal-soal model penalaran matematika. Oke? Aku ngingetin lagi, jangan lupa like video aku, kemudian subscribe channel aku. Langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Oke teman-teman, ini adalah soal asli UTBK tahun 2023 ya untuk penalaran matematika nih. Nah, tanpa berlama-lama yuk kita langsung kerjakan soalnya ya. Mari kita baca. Sebuah gedung mempunyai luas 128 meter kuadrat dengan tinggi gedung 5 meter. Perbandingan panjang dan lebar gedung adalah 2:1. Dalam gedung tersebut terdapat panggung dengan luas 1/8 dari luas seluruh lantai gedung. Semua lantai gedung akan dipasang keramik dengan ukuran keramik ukuran 20 cm x 40 cm x 20 cm. Kemudian seluruh sisi gedung akan dipasang batu bata dengan ukuran 30 cm x 50 cm, boleh dipotong. Pertanyaannya, berapakah jumlah keramik yang dipasang di semua lantai gedung tanpa panggung? Oke, ini kita tandai ya. Jadi jumlah keramik. Nah, gimana teman-teman untuk mencari jumlah keramik? Nah, ini yang diketahui aku tandain dulu ya. Ini adalah luas gedung. Kemudian tinggi gedung. Kemudian perbandingan panjang dan lebar gedung 2:1. Lalu ada luas panggung dengan luas 1/8 dari luas seluruh lantai gedung. Nah, kemudian ini ukuran keramik, ini 40 x 20. Kemudian ukuran batu batanya 30 x 50 ya untuk batu bata. Nah, gimana teman-teman kira-kira caranya untuk mencari banyak keramik? Nah, banyak keramik tentu kita butuh yang namanya luas lantai ya kan? Kita butuh luas lantai. Nah, luas lantainya diketahui nih di soal ini. Nah, luas gedung itu maksudnya adalah luas lantai ya. Sama dengan 128 meter kuadrat. Ya kan? Nih kalau misalkan aku gambar lantainya kayak gini. Nah, terus kita pasangi keramik nih. Kita pasangi keramik seluruhnya ya. Jadi ini di bawah panggung ini kan juga pastinya ada lantai keramiknya ya. Oke. Nah, ini kan banyaknya keramik tuh. Terus kita pasang sampai sini, terus semuanya. Berarti kan dia adalah luasnya lantai ini dibagi dengan luas keramik. Nah, nanti kita punya tuh berapa banyak keramik yang dibutuhkan gitu. Berarti teman-teman harus mencari luas keramik dulu, teman-teman. Luas keramik, berapa itu luas keramik? 40 x 20. Karena cm berarti nanti satuannya cm kuadrat. Nah, lalu cm ini kita ubah menjadi meter kuadrat, teman-teman. Masih ingat nggak? Tangga satuan luas ya. Ini coba aku gambar lagi. Ini meter, desimeter, sentimeter. Dah segini aja. Nah, karena ada kuadratnya, itu setiap turun satu tangga, itu turun dikali 100. Kalau naik berarti kan dibagi 100 ya. Atau ini jadinya adalah 1/100 gitu. Berarti untuk mengubah cm kuadrat menjadi meter kuadrat itu kan 2 kali. Sret. Oke, berarti dia 1/0-nya sebanyak 4. 10.000 gitu. Paham ya teman-teman ya? Berarti ini kan tinggal 800 kita kali dengan 1/10.000. Nah, nolnya nih kita coret nih. Jadinya adalah 8/100 meter kuadrat. Oke? Nah, ini nggak usah diapa-apain teman-teman, biar nanti gampang hitungnya. Maka banyak keramik, kita tulisnya N keramik gitu ya. N itu kan biasanya menunjukkan jumlah. Sama dengan luas lantai dibagi dengan luas keramik. Nah, rumusnya sih ini aja teman-teman ya. Oke. Mari kita masukkan angka-angkanya. N sama dengan luas lantainya tadi 128. Ya. Dibagi luas keramiknya 8/100. Kalau pembagian gimana caranya? Dibalik ya, jadi perkalian.
Kalau tadi dibagi 8/100, berarti sekarang dikali 100/8. Oke, mari kita bagi. 128 dibagi 8 itu berapa kira-kira? Ini 1. 8, 12 kurangi 8, 4. 48 bagi 8, 6 ya? Oke, habis. Berarti ini 16 kali 100. 1600 buah. Ini jawabannya. Gampang ya? Jawabannya A. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini yang ditanya apa nih? Soalnya masih sama ya. Jadi soalnya masih sama. Jika satu keramik memiliki harga 14.000, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk memasang keramik di seluruh lantai? Jadi kita ditanya biaya ya. Tadi kan kita udah punya nih. N keramiknya berapa tadi? 1.600 ya teman-teman ya. 1.600 buah. Kalau satu keramik harganya 14.000, berarti biayanya tinggal seluruh jumlah keramik dikali 14.000. 14.000 mahal banget ya keramiknya, satu buah 14.000. Maksud aku 14.000 ya teman-teman ya. Nah, berarti 1.600 kali 14.000 berapa tuh teman-teman? 16 kali 14. 4 kali 6 24, simpen 2, 6 1 4 2 1 2 2 4. 2 2 4, terus kita tambahin nolnya sebanyak 5 ya. 1 2 3 4 5. Oh, berarti segini teman-teman. 22.400.000. Jawabannya adalah E. Oke, ini kita masih soalnya nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Jadi masih gampang lah. Di sini berarti teman-teman butuh untuk memahami tentang konsep bangun datar teman-teman. Tadi kan kita nyari luas, kemudian nyari jumlah keramik dan sebagainya ya. Oke, lanjut soal nomor 3 teman-teman. Soalnya masih sama. Yang ditanya sekarang jumlah batu bata yang dipasang di seluruh sisi gedung. Oke, ini kan ceritanya kan si lantai nih, lantai ya kan. Berarti kan kalau gedung tuh dia berarti punya tembok teman-teman ya di sekelilingnya ya. Kalau kita gambar tuh kira-kira seperti inilah. Jadi aku mau gambar lantai gimana ya? Oh, gini aja. Nah, gini. Aku mau gambar balok. Nah, kira-kira gedungnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu tadi di sini ada panggung tadi ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini gedungnya. Berarti kalau kemudian batu bata itu kan dipasang di selimut-selimutnya gedung ini ya. Maksudnya di tembok-temboknya ya. Yaitu ada ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya kan. Tinggi tadi kita punya 5 meter, jadi tingginya 5 meter. Kemudian lebarnya kita hanya punya perbandingan sama yang panjang ini. Jadi kita masih belum tahu berapa ya, nanti kita cari. Oke? Nah, berarti untuk mencari si jumlah batu bata sama kayak mencari jumlah keramik tadi teman-teman. Berarti teman-teman harus mencari yang namanya luas selimut dari balok, alias luas dari tembok-temboknya si gedung ini gitu. Nah, ini kita cari dulu. Nah, nanti juga sama dibagi dengan luas batu bata teman-teman. Batu batanya kan udah punya nih tadi ukurannya. Ini 30 kali 50 cm. Konsepnya sama dengan nomor 1 tadi. Oke, jadi ini kita punya 30 cm kali 50 cm ya. Karena kita nggak punya panjang sama lebar, berarti kita harus nyari dulu nih dari sini, dari perbandingan. Nah, ini berarti teman-teman juga harus paham tentang konsep perbandingan. Panjang dan lebar, jadi berarti panjang dibanding dengan lebar itu adalah 2:1 ya kan. Nah, maka ini kita kali silang teman-teman, panjang sama dengan 2 lebar gitu. Lalu kita punya luas lantai ya kan, kita punya luas gedung, maka kita bisa menggunakan ini untuk mencari panjang dan lebar. Nah, kita pakai rumus luas ya, luas sama dengan panjang dikali lebar ya kan. Maka 128 sama dengan panjangnya 2L kali lebar. Ya kan? Nah, kita punya panjang tadi 2L ya dari sini. Maka, nah ini kan perkalian ya teman-teman ya. Ini kita bisa coret langsung nih. 128 bagi 2 berapa? 64 ya kan? Sama dengan lebar kali lebar tuh lebar pangkat 2. Kalau ada pangkat 2 gitu ya, maka angka ini diakar. Jadinya akar 64 ini pangkatnya hilang, tinggal L doang. Akar 64 berapa?
8. Oh, kita punya nih sekarang lebarnya 8 ya. Kalau lebarnya 8, nah si lebar nih 8 nih. Tadi kan perbandingan panjang sama lebar 2:1. Berarti kan kalau panjang tinggal kita kali 2. Berarti ini panjangnya adalah 16. Nah, paham ya? Nah, sekarang teman-teman kita harus cari luas selimut ya. Luas selimut si balok. Selimut balok itu maksudnya tembok-tembok ini tadi. Nah, ini kan berarti ada 2 kali panjang kali tinggi ya, sama yang di belakang itu, sama 2 kali lebar kali tinggi. Kalau atas ini bukan ya, ini adalah atapnya gedung. Maka luas selimutnya gimana? Berarti 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Oke. Panjangnya kita punya 16, tingginya 5. Lebarnya 8, tingginya juga 5. Nah, ini sama ini kan kalau dikali 2 sama 5 10 ya. 10 kali 16 160. Ini juga 10. 10 kali 8 80. Sehingga luas selimutnya adalah 240 meter kuadrat. Udah nih, kita udah punya. Nah, sekarang nih si batu bata ini nih, si batu bata juga kita ubah jadi, ini kita kali dulu ya. Ini kan 30 kali 50 berapa? 1500, tapi cm pangkat 2 ya teman-teman ya. Nah, terus kita ubah jadi meter kuadrat, tadi dikali berapa? Dikali 1/10.000. Kita coret nolnya, tinggal 15/100 teman-teman. Maka N bata ya yang dibutuhkan adalah 240 meter kuadrat dibagi dengan 15/100 meter kuadrat. Oke. Ini coret. Karena dibagi berarti langsung kita balik ya, dikali 100/15. 240 bisa nggak dibagi 15? Ini 1, ini 15. 4, 5, 9 ya teman-teman ya. 90. Oh, bisa. 6 kali 15 itu 90. 0. Nah, ini 16 kali 100 kan 1600. Nah, 1600 buah batu bata. Sama jumlahnya dengan keramik ya, ternyata ya. Batu batanya juga butuh 1600 buah. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini soalnya masih sama ya, tapi sekarang yang ditanya adalah jika harga satu batu bata 12.000, berapakah harga yang dibutuhkan untuk memasang batu bata? Jadi kita ditanyain biaya juga ya, sama kayak tadi. Untuk di seluruh sisi gedung. Tadi kan batu batanya juga 1600 ya, 1600 buah. Ini juga sama teman-teman kayak tadi soal nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Biaya berarti kan 1600 dikali biaya per bata, yaitu 12.000. Satu bata 12.000, mahal ya. Oke. Ini 12 kali 16 berapa? 2 kali 6 12, 6 7 2 1 192. Lalu nolnya ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, 19.200.000. Jawabannya adalah C. Oke, gampang ya. Nah, soal baru nih teman-teman, soal berikutnya. Mari kita baca dulu ya. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 156 meter kuadrat. Oke, ini kita tandai. Akan dipasang sebuah tenda yang menutup seluruh lapangan dengan ukuran tinggi atap tenda 4 meter. 4 meter ya. Panjang lapangan adalah 20 lebihnya dari lebar. Jadi panjangnya itu adalah 20 lebihnya dari lebar. Oke. Berapa keliling lapangan? Oh, berarti ini tuh adalah gambarnya si tenda ya teman-teman ya. Jadi ini kayaknya ini tenda sih, ini tenda ya. Oke. Yang ditanya adalah keliling lapangan. Yang ditanya keliling lapangan. Berarti kita bisa pakai ini teman-teman, diketahui luasnya. Kita bisa pakai luas. Luas itu kan 156 meter kuadrat ya. Nah, terus tadi ada lagi persamaan, panjang itu sama dengan 20 lebihnya dari lebar, berarti lebar ditambah 20 gitu teman-teman. Ini adalah persamaannya ya. Sama kayak tadi caranya, untuk mencari panjang sama lebar itu kita pakai konsep luas gitu. Karena emang ini kita butuh panjang sama lebar nih teman-teman. Untuk mencari apa? Untuk mencari keliling lapangan. Nah, ini kan lapangan tuh. Kalau aku gambar, gimana ya gambarnya? Biar bagus gitu loh. Coba aku gambarin lapangannya ya. Kira-kira kayak gini.
Oke, nah ini anggaplah ini sudah kita pasangin tenda ya. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau gambarnya agak mengsong menceng gini. Oke, nah ini kan sudah kita pasangin tenda nih, yang atapnya kayak ini gimana ya, yang atapnya kayak gini, seret, aneh, kita perbaiki. Nah ini udah kelihatan ya tendanya, berarti yang ini harusnya tadi agak kurang ke atas ya. Oke lah, nggak apa-apa, gini ya teman-teman ya kira-kira. Jadi ini adalah si tenda. Nah kita kan butuh si keliling lapangan ini teman-teman ya, kita butuh keliling lapangan. Jadi kita butuh panjang sama lebar tuh. Nah mari kita kerjakan ya. Luas sama dengan 156. Luas adalah panjang kali lebar, 156. Panjangnya langsung kita ganti menjadi L tambah 20. Kita kurung ya karena ada penjumlahannya. Kali lebar sama dengan 156. Nah ini kita kali ke dalam kurung ya teman-teman ya. L kali L, L kuadrat. 20 kali L itu 20L. Nah ini jadi persamaan kuadrat nih teman-teman. 156 ini pindah ke kiri jadi min 156 sama dengan 0. Oke. Nah kita sekarang punya persamaan kuadrat. Gimana cara nyari lebar kalau ada persamaan kuadrat gini? Ya tinggal kita faktorisasi teman-teman. Nah kita faktorisasi, masih inget nggak? Jadi persamaan kuadrat tuh gini teman-teman. Kalau misalkan ada persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Lalu ini kita faktorisasi. Misalkan kita dapat sebuah angka yaitu p dan q. Nah, p dan q itu harus memenuhi kalau kita kali hasilnya adalah c. Kalau kita jumlah hasilnya adalah b. C itu yang ini, B itu yang ini, depannya variabel X ini. Nah, berarti gimana caranya? Kalau dikali kan hasilnya C, maka C ini yang kita faktorisasi teman-teman. Di sini C-nya siapa nih? C-nya di sini. Di sini C-nya adalah si min 156. Nah, mari kita faktorisasi ya. 156 kita bagi 2 bisa nih, karena ini genap ya. 15 bagi 2. Bagi 2 itu 75, tambahin 3, 78. Masih genap, bisa kita bagi 2. 70 bagi 2, 35, 8 bagi 2, 4, 3, 9. Nah ini jelas bisa dibagi 3, 13. Oke, udah ya, berhenti di sini. Kita cek ya, yang aku kurung-kurung ini perkalian yang kalau dia dikali ini kan pasti kalau kita kali kayak 13 dikali seluruhnya ini hasilnya 156. Coba ya kalau kita jumlah itu hasilnya adalah 20. Berapa tuh? Berarti 13 kali 3 kan 39 kali 4 gak mungkin ya. 13 kali, oh ini teman-teman, 6 dikali 26. Nah, 2 kali 13 ini kan 26 ya. Sementara 2 kali 3 adalah 6. Itu, maka ini kalau kita tulis L, kalau dijumlah dia plus 20, tapi kalau dikali minus, berarti salah satunya harus minus nih. Mana yang minus? Otomatis yang kecil, karena kalau dijumlah hasilnya positif, berarti L plus 26 sama L min 6. Nah, ini kalau kita kali ke sini, balik lagi jadi, ini kalau kita kali balik lagi jadi min 156. Kalau kita jumlah ya. Nah, tapi kalau kita jumlah itu positif 20. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan faktorisasinya. Nah, cara menyelesaikan faktorisasi gimana? L tambah 26, ini jelas-jelas gak memenuhi karena hasilnya nanti L-nya negatif. Maka yang memenuhi itu adalah L min 6 teman-teman. Sama dengan 0, maka lebarnya adalah 6, pindah ke sana kan jadi 6. Kita punya lebar nih. Oke, lebarnya 6. Maka kalau lebarnya 6, kita tadi kan punya persamaan yang ini. Panjangnya berarti 6 tambah 20, yaitu 26. Jadi 6 tambah 20 sama dengan 26. Oke, kita udah punya. Keliling rumusnya gimana teman-teman? Keliling itu ya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi keliling si lapangan ya tadi ya. 2 kali 26 tambah 2 kali 6. 52 tambah 12. 64 meter. Oke, kita punya jawabannya yaitu E. Gampang teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku sebenarnya ngejelasinnya secara rinci sama konsep-konsep yang matematika yang dibutuhkan gitu ya. Tapi nanti teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan lebih cepat pada saat mengerjakan UTBK teman-teman. Jadi langsung aja nggak perlu tulis lagi. Misalkan ini langsung teman-teman cari nih panjang lebarnya berapa gitu-gitu ya. Jadi
Yang penting konsep-konsepnya teman-teman kuasai seperti ini ya, persamaan kuadrat, kemudian juga rumus-rumus keliling. Jadi keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya kan. Kemudian juga ada tadi ini ya, mencari panjang kali lebar, akhirnya ketemu persamaan kuadrat. Nah kayak gini-gini teman-teman, itu harus dikuasai. Oke, lanjut ya, soalnya masih sama. Ini yang ditanya apa nih? Di dalam tenda akan ditempatkan kursi-kursi dengan ukuran yang sama. Wah, ini coba kita resapi ya soalnya ya. Searah memanjang lapangan. Jarak antara kursi pada sebuah baris adalah 0,2 meter dan jarak kursi ke dinding tenda adalah 1,5 meter dengan ukuran kursi 0,4 kali 0,4 meter. Berapakah banyaknya kursi pada satu baris? Oke. Kan kursi itu pasti dipasangnya di lantai ya teman-teman ya. Nggak mungkin dipasangnya di atap ya kan. Nah, tadi kita punya lantai. Lantainya aku gambar kayak gini ya. Aku gambar 2 dimensi gitu aja, jangan 3 dimensi mencong-mencong kayak tadi. Lebarnya tadi 6 ya. Bener nggak 6? Kalau nggak salah 6 ya. Iya bener. Terus panjangnya 26. Ya kan? Nah, kursinya tuh katanya akan searah memanjang lapangan, teman-teman. Ini nih. Berarti di sini dipasangin kursi, ya kan? Kursi gitu loh. Karena kalau misalkan ini lihat aja pilihan gandanya, 32 buah sampai 40 buah. Kan nggak mungkin kita ngitung kursi yang ke lebar sini, kan nggak mungkin ya. Bukan yang ini yang kita cari. Karena lebarnya aja cuma 6 meter. Nah, teman-teman, kita sesuaikan ya dengan yang di soal. Jaraknya, nah di sini tuh ada 0,2 ya kan. Kemudian panjang kursi. Kita keluarkan ya, itu kan, ini kan panjang kali lebar ya. Ukuran kursi itu 0,4 kali 0,4. Jadi kursinya tuh kayak kursi modelnya kayak kubus gitu kayaknya. Berarti kan panjangnya ke sana 0,4, lebarnya juga 0,4. Nah, kita butuh panjangnya kan. Jadi ini panjangnya 0,4. Lalu jarak kursi ke dinding tenda itu berarti di sini teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, di sini tuh jaraknya 1,5 ya kan. Lalu kursinya kan nanti nggak mungkin kan sampai bablas keluar lantai, kan nggak mungkin ya karena dipasangi tenda. Maka otomatis nanti tuh kursinya ya kira-kira berhentinya di sinilah. Anggaplah di sini berarti kita punya jarak setidaknya 1,5 ya kan. Sebenarnya boleh lebih teman-teman, kayak selisih-selisih kalau kita masang kursi kan nggak mungkin presisi banget gitu loh. Coba ini konsepnya gimana? Berarti kan ini teman-teman, gampangannya itu gini. Berarti tinggal si 1,5 ya kan, tambah panjangnya kursi, tambah jarak, tambah panjang kursi, tambah jarak, tambah pasang kursi, tambah jarak gitu terus sampai sini, sampai 1,5 di sini. Yang mana kalau kita total itu adalah panjangnya si lapangan, yaitu 26. Nah, mari kita bikin persamaan matematikanya. Berarti kita pakai panjang ini teman-teman. Langsung tulis ya, 26 itu kalau di total dia adalah hasil dari penjumlahan 1,5 sama 1,5 yang di sini ya. Berarti 2 kali 1,5 ya kan, yaitu jarak kursi ke dinding. Nah, lalu anggaplah si kursi ini itu adalah N. Jadi banyaknya kursi yang kita cari adalah N. Berarti kalau misalkan kita mau hitung panjang kursi total itu kan berarti N kali panjang kursi atau 0,4 kali banyaknya kursi gitu. Paham ya teman-teman ya? Kan panjangnya kursi tadi 0,4, banyaknya kursi N. Nah, ini yang kita cari nih. Ditambah dengan sela-sela antar kursi. Sela-sela antar kursi itu kan 0,2. 0,2-nya berapa kali nih? Ya kan? Kalau ada sela-sela teman-teman ya, misalkan ini adalah sela-sela. Kalau jumlahnya ada 3, maka sela-selanya adalah 3-1 ya kan? Jadi dia mesti berkurang 1. Berarti kalau kita anggap tadi kursinya adalah N, berarti N dikurang 1. Dikali berapa? Dikali panjangnya sela-sela, yaitu 0,2. Oke, paham ya teman-teman ya? Udah, ini tinggal kita kali. 26 sama dengan 2 kali 1,5 itu 3. Nah, ini tidak berubah, 0,4 N. Tambah, nah ini kita kali ke sini ya, ke dalam kurung. 0,2 N min 0,2. Oke. Yang sama-sama N kita jumlah, ini 0,6 N. Yang nggak ada N-nya kita pindah ke kiri semua ya. 26 kurang 3, 23. 23 dikurangi 0, ditambah 0,2.
sama dengan 0,6N. Nah, ini 23,2 sama dengan 0,6N. Maka N sama dengan 23,2 dibagi 0,6. Nah, gimana teman-teman cara membagi koma? Ini komanya bisa kita mundurin ke belakang ya. Kalau ini kita mundurin 1, ini juga harus mundur 1. Coba kita bagi ya. 232 dibagi 6 berarti kan? Nah, 23 bagi 6 berapa tuh? Ini dapat 3 ya. 3 kali 6 18 ya kan? Kurang 3 4 5 6 7 8. Ini 5 52. Lalu 52 bagi 6 nih teman-teman dapat berapa ya? Oh, 8 nih. 8 kali 6 48 ya kan? Terus ini sisa 4. Lalu kita pinjam 0. Ini 6, 36, 4 gitu terus ya. Berarti 666 gitu teman-teman. Karena jawabannya 38,6 tuh kita ambil yang paling deket. Kalau 39 kan nggak ada, berarti 38 ya. 38 tuh udah cukup nih untuk naruh kursi di dalam lapangan. Kalau 40 kelebihan nanti kursinya di luar tenda ya. Jadi jawabannya D. Nah, soal selanjutnya teman-teman ya. Ini masih sama. Yang ditanya adalah berapakah luas seluruh atap tenda? Oke. Kita kan punya atap tenda itu kan. Nah, atap tenda tadi kan gambarnya kayak gini teman-teman. Jadi terdiri dari 2 segitiga ya kan, 2 segitiga dan 2 persegi panjang. Berarti kita tinggal jumlahin aja itu 2 jenis luas bangun ya, yaitu satunya luas segitiga, satunya luas persegi panjang. Oke. Nah, pertama-tama kita cari luas segitiga dulu teman-teman. Luas segitiga itu kan rumusnya gimana? Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa nih alas segitiganya? Alas itu kan panjangnya sama kayak lebar dari si lapangan ya. Nih, ini tadi kira-kira kayak gini kan gambar tendanya. Nah, ini lebar. Maka alasnya segitiganya juga 6. Terus tingginya si tenda tuh di sini teman-teman. Jadi dia adalah tinggi segitiga tegak lurus dengan alas ya. Nih membentuk sudut siku-siku. Di sini diketahui di soal 4 meter. Jadi ini 4 meter. Maka karena ada 2, langsung kita kali 2 ya. Jadi dia 2 kali setengah kali 6 kali 4. Ini habis. Luas segitiga kita punya nih. 6 kali 4 berapa? 24 meter kuadrat. Oke. Lalu kita butuh panjang luasnya si segi panjang ini. Dia juga ada 2. Kita butuh panjangnya berarti kan tadi sama kayak panjangnya si lapangan. Berapa tadi? 26 ya. Panjangnya kita punya 26. Nah, lebarnya dia itu berapa teman-teman? Nah, lebarnya dia adalah sisi miringnya si segitiga teman-teman. Jadi kita harus mencari sisi miring segitiga ini nih. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya. Ini tuh bukan gambar jajar genjang. Kan atap tuh tetap kebentuk dari 2 buah persegi panjang yang digabungin ujung-ujung sisi-sisi panjangnya ini gitu loh. Jadi dia adalah persegi panjang, tapi kita harus mencari ini nih. Kita harus mencari si lebar. Nah, kita cari sisi miring segitiga. Nah, ini berarti Pitagoras. Kalau kita gambar segitiganya kayak gini kan ya, si atap tadi ya. Kita punya tingginya 4, terus lebarnya 6. Berarti kalau kita bagi 2, di sini 3. Nah, ini tuh adalah Pitagoras yang istimewa, teman-teman. Kalau sisi tegaknya 4, alasnya 3, atau sebaliknya ya, itu sisi miringnya pasti 5. Kenapa? Karena miring kuadrat kalau di Pitagoras ya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi alas sama yang tegak gitu. Ini harus dihafal. Kan berarti ini adalah 5 kuadrat ya, sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini 9, ini 16. Kalau dijumlah hasilnya 25. Jadi dia istimewa, harus dihafal 3, 4, 5 ya. Berarti lebarnya si atap ini adalah 5 dengan panjang 26 ya. Maka kita punya lebarnya jadi 5. Ini udah berubah warna nggak apa-apa ya. Jadi luas persegi panjang itu adalah 2 kali 26, 2 kali panjang kali lebar ya kan, kali 5. Karena si persegi panjangnya ada 2. 2 kali 5 10, kali 26 260. Maka luas total itu sama dengan 260 tambah 24 teman-teman. Jawabannya adalah 284 meter kuadrat. Ini jawabannya ya. Jadi ini isian singkat. Jawabannya adalah 284 meter kuadrat. Oke, gampang ya. Gak susah kok. Nah, gimana nih teman-teman setelah menonton video pembahasan tadi?
sudah mulai panas belum nih kira-kira otaknya? Gimana, apakah sudah semakin pusing? Ya insya Allah enggak ya, kalau misalkan nanti teman-teman sudah terbiasa latihan dan mendalami materi-materi matematika dasar yang kemarin juga sudah aku kasih nih tips-tipsnya di video-video aku sebelumnya ya, terkait dengan materi-materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penalaran matematika. Insya Allah kalau misalkan itu dikuasai, teman-teman lancar kok nanti mengerjakan soal-soal penalaran matematika ya. Dan tentunya terus pantengin channel aku, karena insya Allah aku akan update setiap hari ya teman-teman ya. Doakan saja semoga aku kuat, aku tidak lemah, tidak loyo. Maksudnya aku selalu semangat agar bisa nemenin kalian belajar untuk menyambut UTBK tahun depan nih teman-teman. Oke? Lagi-lagi jangan lupa like video aku, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, kemudian juga komen juga sebanyak-banyaknya ya, dan subscribe channel aku. Nyalain juga tombol loncengnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.